Selamat berjumpa dengan saya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Minggu terakhir sebelum perayaan Natal, Maria ditampilkan secara menonjol sesudah Yohanes. Elizabeth ditampilkan untuk memperkenalkan siapakah sebenarnya Maria itu. Dikatakan oleh Elizabeth bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Keibuan ini ditunjukkan Elizabeth dengan menyebut Maria sebagai yang terberkati di antara semua perempuan dan terberkati buah rahimnya. Rahim menunjuk pada kekhasan seorang perempuan dan seorang ibu. Nah, yang menarik perhatianku adalah kerahiman ini. Rahim Maria sedang mengandung Tuhan. Maria telah menjadi ibu Tuhan. Tentu aku tidak berpikir bahwa Tuhan memiliki ibu. Sebutan Maria sebagai ibu Tuhan sebagaimana seruan Elizabeth karena rahim Maria dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Mesias Kristus Sang Penyelamat. Sebutan Tuhan juga mengungkapkan iman gereja perdana akan Yesus. Lukas yang diyakini sebagai murid generasi kedua menyematkan imannya sendiri pada kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth. Secara manusiawi aku mencermati bagaimana seorang anak manusia pada 9 bulan awal kehidupan ada di dalam rahim seorang perempuan. Ini sangat menarik perhatianku karena selama 9 bulan itu seorang anak manusia sangatlah bergantung pada kondisi rahim ibunya. Di dalam rahim itulah proses pembentukan hidup seorang anak manusia ditentukan. Apakah dengan demikian janin Yesus tergantung penuh pada Maria? Dengan penuh keyakinan aku menjawab ya. Terbersit di benakku bahwa keberadaan Mesias di dalam rahim Maria menampakkan kesatuan keilahian dan kemanusiaan. Dengan demikian, di dalam rahim Maria sudah terjadi peristiwa keselamatan. Kemanusiaan sudah bergandengan tangan dengan keilahian selama berada di dalam rahim Maria. Dengan demikian, rahim Maria mengandung keselamatan. Tentu tidaklah sejajar dengan ritme hidup umat manusia apa yang terjadi di dalam rahim Maria itu. Keselamatan yang dikandung rahim Maria tidaklah seperti janin yang berproses sampai akhirnya dilahirkan ke dunia. Di dalam rahim Maria sungguh terjadi keselamatan. Dengan demikian, ketergantungan janin Yesus pada Maria merupakan jejak ilahi penyelamatan umat manusia sejak awal mula kehidupannya. Dalam hidup manusiawi, keselamatan Allah tidak sekadar bagi mereka yang menyadarinya atau sudah dewasa atau yang sudah terlahir dari rahim ibu. Keselamatan Allah terjadi pada hidup manusiawi sejak manusia ada dalam kandungan. Terbersit di benakku bahwa Maria mewakili atau representasi umat manusia. Maria mengandung keselamatan, apakah dengan demikian umat manusia mengandung keselamatan? Apakah umat manusia itu berarti seluruh umat manusia ataukah secara individual? Setelah tercenung agak lama, aku yakin bahwa dalam kedua arti itulah keselamatan terjadi pada umat manusia. Setiap orang dan seluruh umat manusia mengandung keselamatan berkat kesediaan Maria untuk menjadi ibu Tuhan. Keselamatan Allah dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kehidupan manusiawi bergandengan erat dengan hidup ilahi. Dengan kesediaan Maria menjadi ibu Tuhan, seluruh hidup manusiawi sejak dalam kandungan direngkuh oleh keselamatan ilahi. Ketergantungan janin pada ibunya
menunjukkan ketergantungan seorang anak manusia pada sesama atau masyarakatnya. Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sesama atau masyarakat merupakan rahim ibu yang menentukan kepribadian atau hidup seorang anak manusia. Perjumpaan Maria dan Elizabeth, terutama reaksi janin dalam rahim Elizabeth, menunjukkan kepadaku bagaimana figur Maria. Puji-pujian Elizabeth terhadap Maria mengungkap keistimewaan pribadi satu itu. Maria adalah seorang pribadi yang sungguh percaya akan terlaksananya rencana ilahi. Betapapun sangat menyakitkan dirinya, jikalau itu kehendak Allah, Maria tentulah akan menerimanya dengan penuh kepercayaan bahwa kehendak Allah itu sungguh baik. Dikatakan Lukas bahwa puji-pujian Elizabeth itu merupakan karunia Roh Kudus. Ini pelajaran berharga bagiku bahwa hanya Roh Kuduslah yang membuka hati dan pikiran umat manusia akan keistimewaan orang yang telah dipilih Allah. Roh Kuduslah yang menunjukkan kehadiran Maria sebagai pilihan Allah. Figur Maria ditampilkan sesudah Yohanes Pembaptis pada minggu terakhir sebelum perayaan Natal bagiku memuat pengertian bagaimana umat manusia seharusnya menyambut kehadiran keselamatan. Orang tidak hanya bertobat, mengaku dosa dan menerima pengampunan. Orang juga harus bersedia menerima rencana keselamatan Allah pada dirinya sendiri dan pada seluruh umat manusia. Ini terjadi pada Maria yang sungguh menerima rencana keselamatan Allah bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Penerimaan Maria akan rencana keselamatan Allah dalam hidupnya berarti bahwa dirinya menjadi bagian dari rencana keselamatan itu. Demikian pula dengan orang-orang yang mengharapkan sungguh keselamatan dari Allah. Mereka harus menjadi bagian dari rencana keselamatan itu. Sebagaimana Maria, orang harus pula percaya sungguh bahwa rencana keselamatan Allah sungguh terjadi. Menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah sebagai tindak lanjut dari pertobatan dan pengampunan dosa berarti terlibat dalam karya keselamatan Allah. Orang yang diselamatkan adalah mereka yang terlibat dalam penyelamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Maria, mereka adalah yang mengandung Yesus. Pertobatan dan pengampunan merupakan pembersihan hidup manusiawi agar hidup ilahi sungguh menyatu dengannya. Bagi Maria, pembersihan hidup manusiawinya merupakan tindakan Allah, sebab dari semula ia telah dipilih oleh Allah. Bagi umat manusia yang lain, pembersihan hidup manusiawi merupakan rahmat sekaligus usaha pribadi agar terpelihara kebersamaan hidup dengan Allah. Itu berarti bahwa orang dituntut untuk terus-menerus membersihkan diri dengan refleksi, pertobatan, dan penerimaan pengampunan. Sebagai seorang ibu, Maria memiliki ikatan batin dengan Yesus. Demikian pula dengan orang yang diselamatkan. Keterlibatannya dalam karya penyelamatan menunjukkan bahwa dirinya memiliki ikatan batin dengan Yesus. Ikatan itu tentunya memiliki arti sehati dan sepikir dengan Yesus. Mendengarkan kehendak Allah dan meresapkannya dalam hati merupakan keistimewaan pribadi Maria. Apakah demikian juga dengan orang yang telah diselamatkan? Masa pandemi merupakan masa istimewa bagi umat beriman. Pada masa ini, diriku tidak sekadar berjuang untuk tidak terinfeksi virus mematikan itu.
Aku berjuang agar diriku juga tidak membahayakan orang lain, terutama orang-orang di sekelilingku. Mereka tidak hanya yang memiliki hubungan darah denganku atau yang aku kenal dekat. Mereka adalah juga sesamaku yang sama sekali baru aku temui. Ini berarti bahwa diriku pun memperjuangkan keselamatan sesamaku. Belajar dari perjumpaan Maria dan Elizabeth, keterlibatan umat beriman dalam karya penyelamatan Allah sungguh nyata dalam komunikasi intensif dengan sesama. Pembatasan masa pandemi tidak mengurangi kegembiraan umat beriman dalam menjalani hidup dan terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Kepedihan karena anggota keluarga yang terinfeksi atau bahkan meninggal karena COVID-19 tidak menyurutkan atau memadamkan perjuangan umat beriman untuk terus berjuang demi keselamatan bersama. Kegembiraan Elizabeth mengungkapkan kegembiraan umat beriman untuk terus menjaga semangat dalam keterlibatan ini. Kegembiraan Elizabeth mengungkapkan kegembiraan umat beriman yang memang sungguh dikaruniai Roh Kudus. Komunikasi intensif tidaklah surut atau terhenti karena pembatasan-pembatasan selama masa pandemi. Terbukti dalam kehidupanku, berkat teknologi informasi yang memadai, komunikasiku dengan sesamaku tetap terjaga, meski kontak fisik tidaklah memungkinkan. Berbagai informasi kurasakan sangat berguna pada masa pandemi. Tatkala gencar vaksinasi, aku lama menunggu informasi tempat vaksinasi terdekat dengan tempat tinggalku. Pada akhirnya, aku memperolehnya berkat kakak dan teman kakakku. Masa pandemi memberikan pelajaran berharga bagiku betapa keterlibatan itu sangat penting, meski tindakan yang terjadi sangatlah kecil hingga bisa tidak diperhitungkan. Apalah artinya diriku dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang berjibaku pada masa pandemi. Meski kecil, bahkan sangat kecil, aku yakin tindakanku sangatlah berarti bagi Tuhan. Kegembiraan Roh Kudus pada Elizabeth tercurah juga pada diriku tatkala Ibu Tuhan mengunjungiku melalui uluran tangan sesamaku. Amin. Bye-bye.